halo anak Takalar. Perkenalkan, aku Ulima Nahda Syakira, Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2025. Hari ini, Nahda sangat senang sekali bisa menemani teman-teman dalam podcast Sorana yang membahas isu penting yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu kekerasan pada anak. Di kesempatan kali ini, tentunya Nahda tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita Bunda Herda selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar yang selama ini aktif mendampingi dan memperjuangkan hak-hak anak yang merupakan profesional dan berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Ananda? Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah. Di awal puasa ini semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan sampai sebulan lamanya sampai Ramadan insyaallah. Amin. Terima kasih Bunda Herda sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu mengenai isu kekerasan pada anak. Meskipun podcast kita sekarang bertepatan dengan hari pertama puasa, tapi semangat untuk mengupas tuntas isu kekerasan pada anak tidak menggoyahkan kita. Insyaallah. Berbicara soal kekerasan pada anak, rasanya isu ini sudah tidak menjadi hal yang tabu di masyarakat. Namun, yang cukup memprihatinkan Bunda, masih ada sebagian orang yang menganggap kekerasan pada anak itu sebagai hal yang wajar atau lumrah, bahkan dinormalisasikan dengan alasan mendidik. Bagaimana pandangan Bunda terhadap kondisi saat ini di mana masih ada masyarakat yang tanpa sadar menormalisasikan kekerasan pada anak? Oke, Nanda. Berbicara tentang kekerasan tentunya apapun tindakannya itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak benar ya, tidak dibenarkan dan itu sangat salah. Di mana tindakan kekerasan itu adalah merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya pada hak anak. Sebagai fenomena kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang meninggalkan luka fisik, emosional dan psikologi tentunya secara mendalam. Apalagi apabila terjadi kekerasan pada anak itu, kemungkinan besar anak itu akan bisa menjadi pelaku karena adanya trauma yang didapatkan pada saat dia masih kecil mendapatkan kekerasan, akhirnya bisa saja dia menjadi pelaku kekerasan tersebut pada saat dia besar nanti atau pada saat dia dewasa. Jadi seperti rasa ingin membalas dendam Ya, dari masa seperti lalunya. itu. Dan dalam pemikiran masyarakat yang Ananda bilang tadi bahwa mereka menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan pada anaknya itu adalah merupakan secara mendidik, merupakan kekerasan dengan alasan dia mendidik. Padahal sebenarnya itu salah karena secara psikologi anak itu akan merasa trauma dan merasa bahwa dia tidak dibutuhkan. Orang tuanya sebenarnya memiliki pemikiran bahwa dengan secara itu, dengan kerasi anak ini akan bisa membaik. Padahal enggak. Anak itu akan lebih memberontak. Ya, akan lebih memberontak lagi dan melakukan hal-hal yang dalam bentuk hal-hal bentuk kekerasan untuk mendapatkan perhatian orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Ya Bunda, betul sekali dan mungkin masih banyak orang tua yang menormalisasikan kekerasan ini karena mereka menganggap dahulunya juga mereka mendapati kekerasan, jadi merasa kalau mendidik anaknya dengan kekerasan juga bisa Bunda. Tapi nyatanya itu tidak sama sekali ya Bunda. Ya, justru malah karena mungkin ya zaman dulu berbeda manusianya dengan zaman sekarang, dengan lingkungan yang berbeda, dengan situasi yang berbeda dan tahun berbeda pula. Makanya kita harus mengikuti zaman. Orang tua itu cara mendidik anak itu harus mengikuti zaman, bukan zaman yang dahulu kala yang dilakukan oleh orang tua dulu. Di dalam Nabi pun mengatakan bahwa kita harus mengikuti zaman di mana kita berada. Kita harus beradaptasi dalam hidup itu mengikuti zaman yang di mana kita hidup pada saat ini.
Artinya saya pernah baca Bunda di sosmed. Ini sebenarnya bukan untuk saya karena saya sebagai anak, saya pernah baca kalau tidak salah itu didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya Mungkin itu betul benar, Bunda. benar Bunda. Karena kita harus mendidik anak sesuai zamannya kita. Untuk zaman sekarang melakukan kekerasan pada anak dengan tujuan untuk anak itu menjadi baik itu sangat salah. Ya prediksi yang pemikiran yang salah. Kita harus pendekatan kepada anak dengan rasa kasih sayang, ya dengan gimana caranya anak kita menganggap bahwa kita ini adalah sahabatnya sehingga anak kita bisa berkomunikasi dengan kita, curhatnya kepada kita. Karena kalau curhat anak kita ke orang lain ataupun teman sebayanya bisa saja salah memberikan masukan atau salah memberikan jalan keluar dengan permasalahan yang dihadapi. Karena masih sama-sama labil Karena Bunda. sama-sama labil, benar. Ini juga Bunda, kami Duta Anak Sulawesi Selatan itu menjalankan aksi daerah yang dimana kami memposting konten karosel Bunda. Nah, perdana konten karosel kami ini, kami menampilkan data dari Simfoni PPA yang mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 1055 kasus kekerasan terhadap anak di Sulawesi Selatan Bunda. Wow, banyak sekali ya. Iya benar. Sekarang ini kita menghadapi fenomena kekerasan terhadap anak, ya terhadap perempuan juga, tapi khususnya terhadap kasus anak itu banyak sekali. Apalagi dalam di Kabupaten Takalar sendiri juga itu kasus anak itu banyak terjadi di sini di Kabupaten Takalar. Cuman mungkin Bunda ini kasusnya makin bertambah setiap hari karena yang melaporkan ini sudah sadar bahwa kekerasan pada anak itu bukan hal yang lumrah sehingga dia laporkan. Iya benar, kami di bidang PPA Dinas P2KB Perlindungan P2KB P3A Kabupaten Takalar melakukan upaya-upaya gimana caranya masyarakat sadar ya untuk membantu pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan dan melaporkan apabila dia melihat, mendengar dan mengetahui kasus kekerasan itu, tolong dilaporkan ke kemana? Tentunya ke UPT PPA ataupun Polsek atau Polres. Dan juga Sapa 129. Benar, 129. Cuma kalau misalnya untuk sebaiknya melaporkan aja dulu ke PPA, ke UPT PPA. Karena walaupun Sapa 129 itu akan melaporkan ke kita juga. Siap, Kan Bunda. sudah ada di kabupaten, seluruh Artinya kabupaten. dari kabupaten iya. dulu Bunda. Di kabupaten aja dulu. Nah Bunda, dalam menangani kasus kekerasan pada anak tentu tidak mudah Bunda. Kasus kekerasan terhadap anak ini apa saja tantangan yang Bunda alami selama menangani kasus kekerasan? Tantangan. Tentunya banyak tantangannya ya. Biasanya kasus itu ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan. Itu pertama. Kedua, karena mereka menganggap bahwa itu kalau kasus di dalam rumahnya sendiri, karena mereka menganggap bahwa itu nggak karena mereka menganggap bahwa ini kan di dalam rumah saya, anak saya sendiri, dan anaknya mungkin takut untuk melaporkan karena budaya kita kan masih tabu untuk melaporkan orang terdekatnya kita. Iya Bunda. Itu pertama. Terus kedua, tantangannya kami adalah dari segi SDM-nya juga. Kalau kami ya di PT PPA itu dan bidang PPA sendiri itu sumber daya manusianya masih belum memadai. Terus ini operasionalnya juga. Terus anak juga sebagai korban seringkali belum berani. Iya, belum Bunda. berani untuk menyampaikan apa yang dialaminya. Terkadang anak-anak yang mengalami korban kekerasan ini merasa kalau melaporkan itu bakal menjadi aibnya Bunda. Iya benar. Tapi kami harapkan untuk kedepannya mereka sudah berani untuk melaporkan kasus ini, karena bagaimanapun juga itu nggak bisa didiamkan, karena akan menjadi fenomena sendiri dan akan berkelanjutan kekerasan itu kalau tidak segera ditangani. Teman, kembali lagi bersama kami dalam Sorana Podcast. Oke, para ibu-ibu
dan bapak-bapak di luar sana, kita menginformasikan kembali tentang kasus kekerasan pada anak. Ya, apapun yang sudah kita lakukan untuk penanganan kasus anak, tentunya kita tetap berkoordinasi lintas sektor tetap berkoordinasi dengan kepolisian, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan seperti di UPTD, PPA agar mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Dan kami tetap mengupayakan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memperkuat sistem pelaporan agar masyarakat, dengan harapan masyarakat ke depannya lebih berani melapor dan anak bisa segera mendapatkan perlindungan. Dan sekedar informasi juga bahwa di UPTD PPA Kabupaten Takalar itu melakukan beberapa pelayanan psikologi apabila kasus itu membutuhkan layanan psikologi dan tentunya penanganan rumah aman seperti itu. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Dan hari ini adalah khususnya kekerasan pada anak. Betul sekali Bunda, karena yang namanya isu kekerasan pada anak ini bukan cuma bisa ditangani oleh 1-2 orang saja. Benar. Tapi ini perlu betul-betul kesadaran masyarakat dan kesadaran kita bersama Bunda. Tentunya Nanda. Bunda, saya sering mendengar ungkapan protect your daughter karena anak perempuan dianggap lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Namun di sisi lain juga muncul pandangan bahwa yang tidak kalah penting adalah educate your son. Menurut Bunda, bagaimana harusnya kita menyikapi hal ini? Ya, dari pengalamannya Bunda dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, itu rasanya nggak tepat ya. Seharusnya berbanding lurus. Baik anak perempuan maupun laki-laki sekarang ini harus dijaga ketat dan memberikan edukasi secara dini. Karena kenapa? Kasus-kasus kekerasan, khususnya kasus-kasus kekerasan fisik dan seksual itu juga banyak terjadi pada anak laki-laki. Zaman dulu mungkin kita selalu berpikir bahwa anak perempuan itu sebaiknya lebih dijaga, lebih kita lebih protek terhadap anak perempuan kita. Tapi untuk zaman sekarang, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu harus lebih betul-betul dijaga dan diberikan edukasi secara dini, khususnya edukasi seksual, di mana anak perempuan dan anak laki-laki harus tahu tubuh yang mana yang bisa disentuh dan dilihat oleh orang lain selain dirinya. Seperti itu. Artinya anak perempuan dan anak laki-laki ini setara Bunda. Ya, tidak ada yang untuk zaman sekarang itu laki-laki dan perempuan itu sama saja. Itu harus diberikan penjagaan ketat dan edukasi kepada mereka. Dan tentunya zaman Nabi kita pun juga mengatakan bahwa saya selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa untuk anak perempuan sebaiknya dia dekat dengan bapaknya. Kenapa? Iya Bunda. Ya kan, seperti Ananda harus dekat dengan bapak supaya kita mengetahui mana kasih sayang dan mana yang nafsu, modus-modus. ya modus-modus gitu. Kalau anak perempuan dekat dengan bapaknya, mulai dari kecil dia sudah merasakan bahwa sentuhan kasih sayang seperti ini. Jadi apabila dia bertemu dengan lawan jenisnya atau siapapun itu dengan belayan yang berbeda dengan belayan bapaknya, pasti mengatakan wah ini sudah tidak benar. Akhirnya secara tidak langsung dia mencegah terjadinya kasus kekerasan yang akan dia alami. Iya Bunda, betul sekali. Apalagi sekarang juga lagi maraknya yang namanya child grooming Bunda. Benar, iya. Makanya ayo kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak. Tak terasa kita sudah lama juga bincang-bincangnya dan kita sampai di penghujung sesi. Mungkin Bunda ingin sampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya orang tua, pendidik dan seluruh lingkungan sekitar terkait upaya kita bersama dalam mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak. Oke, apa ya? Banyak pesannya sebenarnya untuk masyarakat kita.
apa harapannya semoga ya banyak yang mendengar masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat Kabupaten Takalar dalam mencegah atau menangani kasus kekerasan ini. Pesan saya sederhana saja kok. Mari kita jadikan rumah, sekolah dan lingkungan sebagai tempat yang aman bagi anak kita dan keluarga kita. Orang tua perlu menerapkan pola asuh yang penuh kasih dan komunikasi yang terbuka. Guru dan pendidik harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Masyarakat juga jangan ragu untuk melaporkan jika melihat adanya tanda-tanda kekerasan. Apabila masyarakat melihat, mengetahui, dan mendengar bahwa ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah lingkungannya, di wilayah keluarganya, tolong segera lapor ke UPT PPA Kabupaten Takalar ataupun Polsek terdekat ataupun Polres. Di Polres itu ada namanya Kanit PPA. Di situ kita bisa melaporkan agar penanganan kasus yang didapatkan oleh anak kita bisa tertangani secara dini. Terus melindungi anak bukan hanya tugas pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama. Anak adalah generasi penerus bangsa. Jika hari ini kita menjaga mereka dengan baik, maka masa depan daerah dan bangsa kita juga akan lebih baik. Anak adalah warisan kita, bukan hanya warisan negara, tapi warisan keluarga. Kalau anak kita menjadi baik, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik sebagai orang tuanya. Kalau anak kita buruk atau kurang bagus, yang dampaknya yang akan kita dapatkan sebagai orang tua juga akan buruk. Begitupun negara kita. Kalau pewaris kita, anak sebagai pewaris negara, tentunya kita mau melihat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang berkualitas, yang bisa dan akan mampu menjadi penerus kita, estafet negara kita menjadi negara yang berdaulat, ya makmur untuk masyarakatnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bunda atas pesan dan pengingatnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka hati dan pikiran kita semua bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama. Amin. Karena pada akhirnya setiap anak berhak tumbuh dan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Semoga melalui pesan Bunda hari ini semakin banyak hati yang tergerak untuk lebih peduli, lebih peka, dan lebih berani melindungi anak-anak di sekitar kita. Amin, insya Allah. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Kabupaten Takalar akan peduli, ya tentang peduli dengan lingkungan, peduli dengan anak. Hidup anak Indonesia dan hidup anak Kabupaten Takalar. Teman-teman, Nahda sebagai Duta Anak Kabupaten Takalar dan juga Duta Anak Sulawesi Selatan percaya bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan aman dan penuh kasih. Jika maaf Nanda, satu lagi barangkali. Siap, ya Bunda. Sesuai dengan Bapak Bupati Kabupaten Takalar, bahwa Takalar cepat, tentunya kita dari bidang PPA Dinas P2 KBP 3A tentunya juga akan cepat melakukan pelayanan, cepat melakukan penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan. Siap Bunda. Jadi, jika teman-teman melihat atau mengalami kekerasan, jangan diam dan harus berani bicara dan cari bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya seperti UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian atau layanan Sapa 129. Takalar cepat.